Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-36 sampai 39. 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 39. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Judul renungan kita hari ini adalah Taklukan Raksasa Dalam Diri Kita, ditulis oleh Pastor Rick Warren. Sahabat suara kasih, Tuhan mau Anda menjadi orang yang beriman besar, bermimpi besar dan memiliki pekerjaan yang besar. Tetapi pertama-tama, Anda harus menaklukkan raksasa yang menahan Anda dalam hidup. Bagaimana Anda menaklukkannya? Mulailah dengan melakukan 4 hal yang dilakukan Daud ini. Jika Anda ingin menjadi orang yang beriman besar, bermimpi besar dan memiliki pekerjaan yang besar. Yang pertama, ingat bahwa Tuhan sudah banyak menolong Anda di masa lalu. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saat Anda mengingat cara-cara Tuhan membantu Anda di masa lalu, berarti Anda yakin dan percaya bahwa Ia juga akan menolong Anda di masa depan. Yang kedua, pakailah senjata yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Tuhan memberikan Daud senjata untuk melawan Goliat. Dia mengambil 5 butir batu kecil, dan memasukkannya ke dalam tas gembalanya. Jangan menunggu sesuatu yang tidak Anda miliki, entah itu uang, pendidikan atau koneksi.
gunakanlah alat yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, untuk menaklukkannya dengan percaya diri. Yang ketiga, abaikan musuh-musuh Anda. Suatu kali saat Daud berhadapan dengan orang-orang yang menentangnya, Daud memilih untuk mendorong dirinya dekat dengan Tuhan. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. 1 Samuel 30 ayat 6. Menyemangati diri sendiri untuk dekat dengan Tuhan, bukan berarti hanya memiliki pikiran yang tetap positif, tetapi juga memaksa diri untuk tetap memiliki kepercayaan yang mendasar di dalam kasih karunia, penyediaan, keamanan, dan kuasa Tuhan. Yang keempat, mintalah Tuhan untuk menolong Anda. 1 Samuel 17 ayat 45-46 mengatakan, Daud berperang di medan perang dan berteriak, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Sahabat Suara Kasih, ketika saya masih muda, saya membuat banyak keputusan yang mengandalkan Tuhan. Saat sedang mengejar mimpi-mimpi saya di pegunungan California Utara, saya berlutut dan berdoa, "Tuhan, aku bukan orang yang paling pintar, terpelajar atau paling berbakat, tetapi aku mempercayai-Mu, dan aku akan melakukan apapun, kapanpun dan dimanapun, dengan yakin bahkan jika itu tidak masuk akal menurutku." Marilah kita renungkan, dan begitulah petualangan hidup saya. Sekarang saya berdiri dan berbicara kepada banyak orang setiap minggu, semuanya karena saya menaruhkan harapan kepada Tuhan, supaya Dia memakai saya untuk kemuliaan-Nya. Tuhan akan memakai siapa saja yang percaya kepadanya, dan berharap untuk dipakai olehnya, bukan karena siapa Anda, tetapi karena siapa Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat,
berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.